Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di episode kali ini, kita akan jalan-jalan kuliner virtual ke masa lalu untuk mengungkap salah satu makanan paling ikonik di dunia. Siapa sih yang gak kenal kebab? Daging panggang yang juicy, disajikan dengan roti hangat dan sayuran segar. Aduh, ngomonginnya aja udah bikin lapar ya. Tapi, pernah nggak kalian bertanya-tanya, dari mana sih sebenarnya kebab ini berasal? Apakah dari Turki atau mungkin dari Timur Tengah? Nah, siapkan cemilan kalian, karena hari ini kita akan mengupas tuntas sejarah dan asal-usul kebab yang ternyata super menarik dan penuh lika-liku. Banyak orang mengira kebab itu murni ciptaan bangsa Turki. Anggapan ini nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak 100% benar. Sejarah kebab jauh lebih tua dan lebih kompleks dari itu. Yuk, kita mundur jauh ke belakang, ke zaman purba. Konsep memanggang daging di atas api terbuka itu sudah ada sejak manusia pertama kali menemukan api. Di berbagai belahan dunia, nenek moyang kita menggunakan tusukan kayu atau pedang untuk memanggang hasil buruan. Inilah cikal bakal paling primitif dari sate atau kebab. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa di Pulau Santorini, Yunani, sekitar 3.700 tahun yang lalu, masyarakat peradaban Minoa sudah memanggang daging dengan cara ditusuk. Mereka bahkan punya alat penopang tusukan daging yang mirip banget sama panggangan sate modern. Jadi, ide menusuk dan memanggang daging itu bukan hal baru. lalu kapan kata kebab mulai muncul? Kata kebab sendiri berasal dari bahasa Persia kuno. Kabab yang artinya memanggang atau daging panggang. Pada masa Kekaisaran Persia, para prajurit punya cara praktis untuk memasak di medan perang. Mereka menggunakan pedang mereka untuk menusuk potongan daging, lalu memanggangnya di atas api unggun. Praktis, efisien, dan pastinya mengenyangkan. Inilah yang dianggap sebagai salah satu bentuk awal kebab yang kita kenal. Resep-resep dari abad pertengahan di Persia juga sudah mencatat berbagai variasi kebab. Nah, disinilah peran Kekaisaran Ottoman dari Turki menjadi sangat penting. Merekalah yang mempopulerkan dan menyempurnakan kebab menjadi sebuah mahakarya kuliner. Kekaisaran Ottoman dengan wilayahnya yang membentang luas dari Eropa Tenggara, Asia Barat hingga Afrika Utara menyebarkan budaya kebab ke seluruh penjuru dunia. Mereka menciptakan berbagai jenis kebab. Dari shish kebab yang legendaris, yaitu potongan daging yang ditusuk sate, hingga audena kebab yang pedas dan gurih. Di kota-kota besar Kekaisaran Ottoman seperti Istanbul, kadai-kadai kebab atau kebab menjamur, mereka bukan hanya menjual makanan, tapi juga menjadi pusat interaksi sosial. Disinilah kebab berevolusi dari sekadar makanan prajurit menjadi hidangan yang dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Tapi tunggu dulu. Kebab yang paling sering kita temui di pinggir jalan, yang dagingnya diiris tipis dari tiang panggangan vertikal besar yang berputar, itu jenis apa? Nah, Itu namanya doner kebab. Dan percayakah kalian, doner kebab yang ikonik ini justru bukan diciptakan di Turki? ini dia plot twistnya. Doner kebab diciptakan oleh imigran Turki di Jerman. Tepatnya di Berlin pada awal tahun 1970. Ada dua nama yang sering disebut sebagai penciptanya, yaitu Kadir Nurman dan Mehmet Ige N. Mereka melihat bahwa para pekerja di Berlin butuh makanan yang cepat, praktis, dan bisa dimakan sambil jalan. Mereka pun berinovasi. Mereka mengambil konsep panggangan vertikal yang sebenarnya sudah ada di kota Bursa, Turki, untuk hidangan bernama Skender Kebab yang disajikan di piring, lalu mengadaptasinya. Daging yang sudah dipanggang di tiang vertikal itu diiris tipis, lalu dimasukkan ke dalam roti pita atau flatbread, ditambah salad segar dan saus. Voila! Lahirlah doner kebab. Makanan cepat saji yang sempurna. Doner sendiri dalam bahasa Turki artinya berputar, merujuk pada cara memasaknya.
Inovasi ini sukses besar. Doner kebab dengan cepat menjadi makanan jalanan paling populer di Jerman. Bahkan di seluruh Eropa. Dari sinilah kebab menyebar ke seluruh dunia. Dengan format street food yang kita kenal sekarang. Setiap negara pun memberikan sentuhan lokalnya. Di Yunani, ada gyro yang mirip, tapi seringkali menggunakan daging babi dan saus tzatziki. Di Timur Tengah, ada shawarma yang juga dimasak dengan panggangan vertikal, tapi dengan bumbu rempah yang khas. Di Indonesia sendiri, kebab juga mengalami adaptasi. Rasanya cenderung lebih manis dan gurih untuk menyesuaikan dengan lidah lokal. Rotinya pun seringkali menggunakan tortilla yang lebih tipis, bukan roti pita yang tebal. Sausnya pun bervariasi, dari saus sambal, mayones, hingga saus keju. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya kebab sebagai sebuah platform kuliner. Jadi, apa saja sih jenis kebab yang populer di dunia? Banjet. Ada shish kebab, yaitu potongan daging domba, sapi, atau ayam yang ditusuk sate dan dipanggang, biasanya diselingi paprika dan bawang bombay. Lalu, ada Odena kebab dari kota Odena, Turki, yang dibuat dari daging giling pedas, yang dibentuk memanjang di tusukan pipi. Kalau versi tidak pedas ya, namanya Urfa kebab. Jangan lupakan, skender kebab yang mewah, yaitu irisan doner kebab yang disajikan di atas potongan roti pie. Lalu disiram saus tomat panas dan lelehan mentega, ditemani yogurt di sampingnya. Ini bukan street food, tapi hidangan restoran yang serius. Di Iran, ada celok kebab, hidangan nasional mereka. Yang terdiri dari kebab biasanya kobideh atau bark yang disajikan dengan nasi saffron pulen dan tomat panggang. Rasanya luar biasa. Setiap gigitan adalah perpaduan sempurna antara gurihnya daging wankinja nasi dan segarnya tomat. Jadi, kesimpulannya, perjalanan kebab itu panjang dan berliku. Dari panggangan primitif nenek moyang kita, menjadi bekal praktis prajurit Persia, disempurnakan oleh kemegahan Kekaisaran Ottoman, hingga bertransformasi menjadi ikon street food global berkat inovasi imigran Turki di Jerman. Kebab bukan sekadar makan, ia adalah bukti nyata bagaimana budaya bisa berakulturasi dan beradaptasi. Ia adalah simbol persilangan budaya dari timur ke barat yang bisa dinikmati oleh siapa saja, di mana saja. Setiap kali kita menikmati seporsi kebab, kita sebenarnya sedang mencicipi sepotong sejarah dunia yang kaya dan lezat. Gimana guys? Menarik banget kan ceritanya? Jadi sekarang kalian tahu kalau kebab yang kalian makan di pinggir jalan itu punya sejarah yang luar biasa panjang. Lain kali kalau makan kebab, mungkin rasanya jadi makin nikmat karena kalian tahu cerita di baliknya. Nah, itu dia pembahasan kita tentang sejarah dan asal-usul kebab. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan bikin kalian makin cinta sama kuliner dunia. Kalau kalian punya fakta menarik lain tentang kebab atau mau request topik kuliner lainnya, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan tetap lapar akan pengetahuan. Dadah!